Di sebuah desa yang berada di daerah Jawa Timur, tinggallah dua orang pemuda yang bernama John dan Abi. Mereka berdua berteman sejak dari kecil. Pemuda yang baru lulus sekolah SMA yang pada saat itu sedang menganggur, mereka sudah mencoba melamar di berbagai perusahaan di daerah Jawa Timur untuk bekerja, namun tidak ada hasil. Pada sampai akhirnya mereka putus asa dan terlintas ingin mencoba jalan pintas, yaitu mencari sebuah pesugihan. Si John pun bertanya kepada si Abi, "Piye ya, kita sudah melamar kerja ke sana kemari, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Mumet aku, Bi." Lalu si Abi pun menjawab, "Sama aja, John. Saya juga sepertimu, ngelamar kerja ke sana kemari tapi tidak ada panggilan sama sekali. Apa kita nyoba cari pesugihan aja ya, John? Saya ada info tempat dukun yang bisa membantu kita untuk mencoba mencari pesugihan." Lalu John menjawab, "Di mana itu Bi tempatnya? Kalau memang ada, bolehlah kita untuk mencobanya." Abi menjawab, "Tempatnya tidak jauh kok. Ada di kaki gunung. Rumahnya tepat di pinggiran hutan." Lalu John menjawab, "Ya wis, ayo besok kita berangkat ke sana." John dan Abi berangkat dengan menaiki sepeda motor menuju rumah Mbah Dukun yang terletak di tepian hutan. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana dengan suasana yang agak mencekam. Mereka mengetuk pintu. "Kula nuwun." Lalu dari arah dalam, Mbah Dukun pun menjawab, "Monggo, masuklah." John dan Abi masuk ke dalam rumah, sementara Mbah Dukun duduk di meja dengan sejumlah peralatan ritual di sekitarnya. Lalu Abi mengutarakan apa tujuan mereka datang. "Kami datang untuk meminta bantuan. Kami ingin merubah nasib kami, Mbah." Lalu Mbah Dukun tersenyum misterius dan menjawab, "Tidak ada yang mudah di dunia ini. Kalian ingin kaya atau mencari jalan lain untuk memperbaiki kehidupan?" ucap Mbah Dukun. Lalu si John menjawab dengan tegas, "Kami ingin kaya. Kami ingin memiliki uang yang banyak untuk bisa hidup lebih baik, Mbah." Lalu Mbah Dukun menjawab, "Ada dua pilihan untuk kalian. Pertama, aku bisa memberimu emas 1 karung. Namun, harga yang harus dibayar adalah tumbal salah satu anggota keluargamu. Apakah kamu sanggup?" Lalu si Abi terkejut. "Itu terlalu berat, Mbah." Dan John terdiam, lalu menjawab, "Tapi 1 karung emas bisa mengubah semuanya, Bi," ucap si John kepada si Abi. "Kita bisa membantu keluarga kita, membeli tanah, membuka usaha, dan lain-lain." Lalu Mbah Dukun berucap kembali dan memberikan opsi yang kedua. "Kalian bisa menikah dengan salah satu makhluk gaib, seorang peri yang akan memberimu kekayaan dan kebahagiaan. Tetapi kalian harus hidup bersamanya selamanya." Kemudian si Abi menjawab, "Maksudnya menikah dengan peri, Mbah?" Kemudian si John berpikir sejenak dan menjawab, "Kekayaan tanpa harus mengorbankan orang lain. Tapi menikah dengan peri, apakah itu bisa jadi kenyataan, Mbah?" ucap si John kepada si Mbah Dukun itu. Lalu Mbah Dukun menjawab, "Kalian hanya memilih
Salah satu dari itu, semua ada resikonya, ucap si Mbah Dukun kepada mereka. Kemudian si Abi menjawab dan melihat si John. Aku tidak bisa memilih yang pertama, John. Aku tak sanggup melihat keluargaku menjadi korban. Lalu si John menjawab dan menatap si Abi. Aku juga, Bi. Kita memilih untuk menikah dengan Peri saja kalau begitu. Lalu Mbah Dukun menjawab, pilihan kalian tepat untuk itu. Kalian harus menemui seseorang namanya Mr. D. Dia yang akan membantu kalian bertemu dengan makhluk tersebut. Lalu Abi menjawab, Mr. D, siapa itu, Mbah? Dia adalah orang yang mengetahui jalan menuju mereka. Dia akan memberi kalian petunjuk selanjutnya. Karena Mr. D juga beristri sesosok peri. Kemudian si John menjawab dengan penuh semangat, kami akan menemui Mr. D, Mbah. Terima kasih atas bantuannya. Lalu Mbah Dukun menjawab, ingat, hati-hati dengan apa yang kalian pilih. Si John pun menjawab, sebelum kita pamit, apakah ada nomornya Mr. D, Mbah? Kalau ada, saya minta nomornya untuk menghubunginya. Kemudian Mbah Dukun itu menjawab, itu nomornya ada di tembok, kalian catat. Lalu John dan Abi keluar dari rumah Mbah Dukun itu dan melanjutkan perjalanan untuk pulang dan mengatur waktu untuk bertemu dengan Mr. D.